Laptop Ryzen 3 ini harganya 4 jutaan, tapi dia udah bisa menjadi sebuah tablet. Menarik bukan? Yuk kita bahas. Yo guys, Ragadget bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi 5 laptop Ryzen 3 yang bisa kalian pertimbangkan buat Februari mungkin sampai Maret 2026. Nah, dari kelima laptop yang kita bahas, harganya kita udah sesuaikan dari yang paling terjangkau di 4 jutaan sampai mungkin nanti mentok-mentok di kisaran 6 sampai 7 juta. So pastikan kalian simak videonya atau gunakan chapter yang udah kita sediakan. Oke, langsung aja kita mulai dari laptop pertama. Laptop Ryzen 3 terbaik yang pertama adalah Advan 360 Go. Ini adalah pilihan laptop Ryzen 3 paling terjangkau dengan harga di 4 jutaan guys. Meski begitu, fitur yang ditawarkan bukan berarti abal-abal ya. Bahkan dia satu-satunya laptop 2-in-1 di list kali ini. Yes, sesuai namanya ya, Advan 360 Go ini bisa berfungsi menjadi sebuah tablet karena layarnya atau engselnya bisa kita putar menjadi 360 derajat. Fungsi tersebut juga didukung oleh layar 14 inch IPS Full HD-nya yang sudah mendukung touchscreen. Dia juga udah mendukung stylus sehingga bisa banget lah dipakai coret-coret pas lagi belajar ataupun belajar sketching. Performa yang ditawarkan ya tergolong cukup lah buat kebutuhan para pelajar. AMD Ryzen 3 3200U dengan RAM 8GB DDR4 3200 MHz dan SSD-nya 256GB NVMe Gen 3. Kombinasi ini menghasilkan skor 1700-an poin di Cinebench R23 Multicore. Udah cukup buat dibikin nugas, bikin presentasi, sampai ngeprom di Gemini AI ya buat bantu belajar atau apapun. Laptop ini udah bisa banget. Kartu grafis Radeon Vega 3 dapetin skor di kisaran 1400-an poin di 3D Mark Firestrike, yang mana ini bisa lah dipakai edit-edit tipis di CapCut ataupun bermain game kayak CSGO. Nah, soal mobilitas sendiri, Advan 360 Go ini punya bobot yang sebenarnya lumayan ya, bisa dibilang lumayan ringan tapi lumayan berat juga di 1,5 kg dengan tebal 1,93 cm. Masih oke lah buat dibawa ke kampus ataupun ke sekolah. Yang menarik, laptop ini udah punya USB-C full function. Port yang tergolong jarang bisa kita temukan di sebuah laptop 4 jutaan. Port pendukungnya juga komplit, ada HDMI 1.4, 2 USB-A 3.2, sampai micro SD card reader. Terakhir untuk baterainya sendiri ya standar aja, yang mana ini kapasitasnya di 45 Wh yang harusnya kurang lebih bisa bertahan kisaran setengah hari. Laptop Ryzen 3 terbaik yang kedua adalah Asus VivoBook Go 14. Ada 3 alasan kenapa laptop ini bisa dikatakan sebagai pilihan aman buat kamu para mahasiswa ataupun anak sekolah. Pertama, faktor ergonomis. Sesuai namanya, laptop ini cocok buat dipakai go anywhere ya, termasuk ke sekolah. Karena ya bobotnya ringan, cuma 1,38 kg dengan tebalnya di 1,79 cm. Udah pas lah buat kita masukkan ke dalam tas. Alasan yang kedua ada pada baterainya. Secara kapasitas dia memang nggak begitu gede di 42 Wh, tapi dia bisa bertahan hingga 12 jam menurut klaimnya Asus. Meskipun ya pastinya harusnya sih nggak selama itu, cuman setidaknya masih bisa lah dipakai dari sekolah sampai nanti pulang sekolah. Salah satu faktor baterainya bisa awet adalah CPU yang dipakai. Dan ini juga menjadi alasan yang ketiga, yaitu dapur pacu. CPU-nya pakai AMD Ryzen 3 7320U. Seri U yang emang dikhususkan buat efisiensi daya. Meski begitu, dia masih mendapatkan skor kisaran 4700-an poin di Cinebench R23 Multicore. So ya, harusnya udah kuat kok buat nugas harian, buka puluhan tab Chrome, sampai multitasking berbagai aplikasi. Ditambah lagi RAM-nya udah pakai teknologi terbaru 8GB LPDDR5 5500 MHz dengan penyimpanan 256GB M.2 NVMe Gen 3. Tapi perlu dicatat, RAM-nya ini onboard alias udah nggak bisa kita upgrade lagi. Nah, kalau penyimpanannya sendiri masih bisa kita ganti ya. Soal layar, VivoBook Go 14 tergolong standar aja. 14 inch TN Full HD dengan kecerahannya di 250 nits. Masih TN sih memang, tapi ya udahlah dimaklumin aja. Yang penting portnya udah cukup lengkap lah, dan listnya bisa cek di sini.
Laptop Ryzen 3 terbaik yang ketiga adalah Lenovo IdeaPad Slim 3. Selain laptop Asus tadi, laptop Lenovo 6 jutaan ini juga bisa menjadi pilihan yang aman ya buat kamu para mahasiswa bisnis ataupun anak sekolahan. Dia punya satu keunggulan di antara yang lainnya, yaitu kualitas keyboard. Yes, Lenovo emang terkenal dengan keyboard yang nyaman buat mengetik. Salah satu yang terbaik di kelasnya. Selain itu, performa yang ditawarkan juga masih mumpuni buat menghajar berbagai kebutuhan sekolah. AMD Ryzen 3 7320U dengan AMD Radeon Graphics, RAM 8GB LPDDR5 5500 MHz, dan SSD-nya ini udah lega ya, 512GB NVMe Gen 4. By the way, RAM dan penyimpanannya ini bisa dibilang salah satu yang paling kencang untuk kelas laptop 6 jutaan. Meskipun ya RAM-nya agak pas-pasan dan sayangnya lagi dia udah nggak bisa kita upgrade. Nah, untuk skor Cinebench R23 multicore-nya ini bisa menyentuh di kisaran 4.400-an poin. Beralih ke bagian layarnya. Lenovo IdeaPad Slim 3 sebenarnya secara resolusi ya, layarnya udah oke di Full HD 14 inch. Cuman dia masih pakai panel TN guys. Yap, lagi-lagi TN, jadi harap maklum aja lah. Tingkat kencaraannya juga standar di 250 nit. Nah, yang menarik, daya tahan baterainya ini lumayan guys. 47 Wh yang diklaim bisa bertahan kisaran 10 jam pemakaian. Cocok lah buat dikombinasikan dengan bobotnya yang juga ringan di 1,37 kg dan tebalnya di 1,79 cm. Udah tergolong asik buat diajak work from coffee shop. Portnya pun juga jadi salah satu yang terlengkap. Ada USB-C full function, HDMI 1.4 sampai micro SD card reader. Laptop Ryzen 3 terbaik selanjutnya adalah Acer Aspire Lite. Kalau kamu merasa meh dengan layar TN pada laptop global sebelumnya, tapi kamu masih mengincar laptop dari brand global, nah kamu bisa banget kalau ada budgetnya ya, nambahin 500.000 buat dapetin si Aspire ini. Yang ini udah pakai layar IPS kok. Lebih tepatnya layar 14 inch IPS Full HD+. Tajam, warnanya lebih baik dibanding TN, begitupun sudut pandangnya. Performanya juga lumayan cuy. Dia pakai AMD Ryzen 3 5300U yang bisa menghasilkan skor kisaran 4600-an poin di Cinebench R23 multicore. iGPU AMD Radeon Graphics-nya juga udah cukup oke dengan skor Firestrike-nya di 2600-an poin. Buat diajak editing video ringan ataupun main game kayak Valorant ya seharusnya masih bisa lah. RAM-nya sendiri punya kapasitas 8GB DDR4 3200 MHz dan SSD-nya juga lega ya, 512GB NVMe Gen 3. Kabar baiknya, dia masih dikasih satu slot RAM ekstra dan SSD bawahnya masih bisa kita ganti. Acer Aspire Lite ini juga cocok buat kamu para kaum WFC atau yang suka kerja dari mana aja. Pasalnya dia punya bobot yang cukup ringan di 1,3 kg dengan tebal 1,91 cm. Baterainya juga lumayan, 58 Wh yang bisa bertahan kisaran 8 jam kerja. Soal port juga tergolong cukup lengkap untuk kelas laptop setipis ini. Pertama tentunya dia udah ada USB-C, ada 2 buah USB-A, dan ada HDMI juga sampai combo audio jack. Laptop Ryzen 3 terbaik yang terakhir adalah HP 14. Masih di kisaran 6 jutaan, kita juga nemu laptop Ryzen 3 yang menarik dari HP. Tapi jujur, spek yang ditawarkan rada mirip-mirip ya antara 4 brand global yang kita bahas. Contohnya seperti CPU yang juga sama-sama pakai AMD Ryzen 3 7320U. Cuman yang ini, skor Cinebench R23-nya sedikit lebih tinggi di kisaran 4.800-an poin. Artinya buat kebutuhan produktivitas yang agak berat, ngerjain tugas kampus yang numpuk, sampai multitasking kerjaan kantor, laptop ini udah bisa kita handalkan. RAM-nya udah kenceng juga, 8GB LPDDR5X 5500 MHz, tapi sayangnya dia lagi-lagi udah onboard alias nggak bisa kita upgrade. Sama-sama nggak bisa di-upgrade seperti si Lenovo tadi. Untungnya penyimpanannya masih bisa kita ganti dan kapasitasnya juga lega, 512GB NVMe Gen 3. Soal layar sendiri, HP 14 untungnya udah join circle laptop para laptop IPS lebih tepatnya ya. Intinya dia layarnya nggak TN lah. Lebih tepatnya 14 inch IPS Full HD dengan cakupan warna 62% sRGB. Circle yang manjain mata, visualnya mantap, dan sudut pandangnya luas, serta warnanya lebih keluar dibandingkan dengan panel TN. Urusan mobilitas juga nggak kalah asik.
Beratnya cuma 1,4 kg dengan tebal 1,79 cm. Ya, masih masuk kategori ringan buat diajak nugas di kafe. Meskipun kapasitas baterainya sendiri ini yang paling kecil di list kali ini, yaitu 41 Wh. Tapi karena manajemen dayanya ini tergolong efisien, laptop ini diklaim ya bisa bertahan kisaran 11 jam pemakaian. Portnya pun udah lengkap dan bisa kalian cek di layar berikut ini. Yo guys, itu dia 5 laptop Ryzen 3 yang bisa kita rekomendasikan di awal tahun, hitungannya masih awal tahun kan? Ya, Februari sampai Maret 2026. List lengkap dari 5 laptop Ryzen 3 tadi bisa kalian temukan di keranjangnya YouTube Shopping. Dan yang paling penting, di sana kalian bisa cek harga terupdate karena per video ini kita buat mungkin dan sangat mungkin ya harganya bisa berubah-ubah dan bisa berbeda ketika kalian menonton. So pastikan cek aja di YouTube Shopping buat tahu harga terupdate-nya. Nah, kalau kamu masih punya pertanyaan, masukan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, like kalau kalian suka, dislike kalau kalian suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Oke, lanjut ke Ryzen 5 ya. Boleh sih.